Eljon, dimanapun berada, selamat tahun baru 2022 bagi kita semua. Semoga makin sukses, sehat selalu. Nah, di season baru kali ini, Startup Gallery kembali menghadirkan startup founder yang tentunya akan memberikan inspirasi bagi kita semua. Nah, di episode kali ini, kita kedatangan Bro Ahmad Farisi, CEO dan founder dari pergihaji.id. Halo Bro Ahmad Farisi. Halo, selamat malam Ya, Kak Mario. selamat malam, pagi, siang, sore. Soalnya nanti yang nontonnya bisa Oh iya, betul. global gitu ya. Oh, Nggak oh apa-apa. iya. Apa kabar nih? Sehat, alhamdulillah. Masih Mantap. seger, masih semangat. Oke, terima kasih nih sudah bersedia hadir di Startup Gallery, Bro Ahmad Farisi. Nah, Sama-sama, Kak. ini sesuai namanya nih, startupnya pergihaji.id. Wah, ini berarti visi misinya mulia sekali. Tapi sebelum kita ngomongin startupnya, boleh dong kita kenalan dulu. Bro Ahmad Farisi ini kesibukannya apa? Terus sebelum jadi startup founder ngapain aja nih? Nah, boleh di-share ke sahabat Eljon dimanapun berada. Oke, ya. Makasih Kak Mario dan Mas Ruby. Baik, sahabat Eljon semua, perkenalkan ya. Saya Ahmad Farisi, tapi panggil aja Faris ya. Karena kalau pakai Ahmad jadinya panjang. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Mario, saya saat ini adalah founder dari sebuah startup yang namanya pergihaji.id. Sesuai dengan namanya pergihaji.id, maka startupnya juga bisa diakses di sana, pergihaji.id. Kesibukan saya sehari-hari sampai saat ini, saya juga masih aktif mengajar sebagai dosen di salah satu kampus swasta di Kota Palembang. Dan saya mengajar mata kuliah pemrograman ya, karena memang background-nya dulu itu dari teknologi ya. Saya pendidikan S1-nya di Universitas Sriwijaya ya, itu di Teknik Informatika, nyambungnya juga di UI kemarin S2-nya itu Magister Ilmu Komputer, jadi linier. Jadi memang background-nya teknologi, senang dengan teknologi dari zaman SMP ya, itu hobi bongkar pasang, bisa bongkar nggak bisa pasang gitu. Jadi ternyata memang hobinya terus passionnya di sana, dan sempat juga sebelum menjadi akademisi, sebelum menjadi dosen, saya cukup lama berkecimpung di dunia haji dan umroh ya. Makanya ini nyambung nih dengan nama startupnya ya. Jadi dari tahun 2008 itu saya sampai tahun 2013, 5 tahun itu berkecimpung di dunia haji dan umroh, ikut di travel orang tua ya. Awalnya hanya membantu urusan administrasi, pakai Microsoft Word, Excel dan lain sebagainya, ngurusin dokumen, keuangan dan lain-lain, sampai akhirnya saya melihat harus dibangun solusi nih, mulailah ngebangun aplikasi untuk travel, untuk ngelola data-data jamaah haji, jamaah umroh, sampai saya juga dipercaya untuk menjadi tour guide awalnya, sampai menjadi tour leader gitu. Jadi alhamdulillah juga akhirnya mendapat kesempatan untuk berangkat haji dan umroh beberapa kali ya, karena tugas ya. Ya tugas sambil ibadah lah. Nah, dengan berbekal pengalaman yang cukup lama di sana, saya melihat banyak sekali banyak sekali masalah yang harusnya ada solusinya gitu, sehingga meskipun sudah menjadi akademisi, saya juga tetap bantu-bantu orang tua saya di urusan haji dan umroh, sampai pada akhirnya ketika tahun 2018 itu 2019 maksud saya, itu pertama kali ada salah seorang uh, pegiat startup yang sudah terkenal, Kak. Mungkin kita tahu ya, Kak Sofyan Hadiwijaya. Nah, waktu itu Kak Sofyan Hadiwijaya mampir ke kampus tempat saya ngajar gitu. Dan di situ ketika Kak Sofyan bercerita tentang startup, bercerita tentang background dia, nah di situ saya mulai tertarik gitu. Oh, ada apa sih di balik startup? Oh, begini ya perjalanannya Kak Sofyan, luar biasa ya. Dan akhirnya saya melihat sesuatu yang dekat dengan saya, dunia haji dan umroh. Dari situlah akhirnya mulai uh, bukan nyari masalah ya,
nyari masalah nanti berantem ya. Dari situ akhirnya saya melihat ada masalah-masalah di dunia haji dan umroh yang uh, ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan kan ya. Setiap tahun tuh pasti ada gitu. Saya melihat ada masalah dan ini harus kita cari solusinya. Dari situ akhirnya saya mulai mengembangkan pergihaji.id gitu. Sedikit perkenalan panjang ya, bukan sedikit ya Kak. Nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini juga kalau bagi sahabat Eljon yang pengen tahu nih, domisilinya Bro Faris ini di Sumatera Selatan, tepatnya di Iya, Palembang. Nah, betul. jadi mungkin sahabat Eljon yang nonton, rupanya nih Palembang, Sumsel ada startup juga ini rupanya ya. Iya. Nah, ini dia. Banyak banyak Kak, banyak. Iya, Salah satu dari banyak startup gitu juga. iya, Kebetulan betul. juga tadi belum di-highlight juga ya kesibukannya Bro Ahmad Farisi ini jadi ketua ya kan Oh iya, di betul, betul. Saya juga, startup Sumsel. iya, Sumsel Sumsel Startup Startup Founders. Founder. Ya, Sampai lupa ininya patternnya. Nah, boleh di-share sedikit sebelum kita masuk ke pergihaji.id apa ini? iya, betul. SSF ini. Ya, Silakan. Sumsel Startup Founders atau SSF ini eh, sebenarnya lahirnya itu dari ada komunitas di atasnya namanya Palembang Digital. Jadi dulu di komunitas Palembang Digital itu tergabung juga founder-founder startup yang ada di kota Palembang dan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dari sana akhirnya Palembang Digital yang diketuai oleh Jonathan Saputra waktu itu bulan September menginisiasi pertemuan. Jadi founder-founder startup diajak ketemu semua di salah satu hotel di Palembang. Kita kumpul di sana dan dari sana akhirnya kita sepakati untuk membentuk satu komunitas yang khusus untuk mewadahi founder-founder dari startup yang ada di Sumatera Selatan. Di situ kita bentuk komunitasnya dan waktu itu belum ada strukturnya, belum ada ketuanya siapa gitu, belum ada pengurus lah ya, sampai pada akhirnya di grup kita saya dipercaya oleh teman-teman untuk uh, ngelit community ini. Dan akhirnya saya berserta beberapa teman-teman founders lain juga menjadi pengurus. Nah, kita pengen komunitas ini menjadi wadah untuk belajar, sharing dan networking untuk startup-startup yang ada di kota Palembang dan yang ada di Sumatera Selatan ya. Karena di kota Palembang sendiri ada beberapa startup yang uh, kalau dilihat sudah memiliki traction yang lumayan ya. Kemudian juga di Sumatera Selatan seperti di provinsi maksud saya di Kabupaten Ogan Indralaya itu juga ada startup-startup yang ternyata sudah running sekarang dan didukung bahkan oleh Pemdanya gitu ya. Nah, akhirnya dengan wadah ini kita bisa kumpulkan gitu. Kita bisa kumpulkan teman-teman, bisa sharing di sana dan juga kita berkolaborasi dengan Palembang Digital beberapa kali sudah mengadakan event ya. Terakhir itu sebelum masuk tahun baru kita ada event di salah satu mall di sini. Itu namanya Startup Weekdays ya. Jadi di situ kita 2 hari nge-coaching peserta-peserta untuk ya kayak model-model sandbox lah di film startup gitu ya. Jadi mereka nyari tim gitu, mereka sharing idea gitu sampai akhirnya voting dan terpilihlah 5 ide-ide besar dan sampai hari ini kita bersyukur ada dua startup yang dilahirkan dari kegiatan startup weekdays itu sudah aktif keliling validasi data, nyari data. Mereka di Palembang itu ada tempat rekreasi namanya Kambang Iwa ya. Itu mereka setiap hari Minggu pagi itu nggak berhenti tuh nyariin orang untuk diwawancara, ngisi kuesioner. Mereka pengen validasi idenya dan ini kita seneng ya melihat ternyata ini running loh di sini ya. Kita melihat mungkin kalau dari perkembangan startup kan
memang kita tidak bisa bohong bahwa di Pulau Jawa lah yang memang paling unggul dan paling besar. Tapi ternyata kesininya dari pertengahan tahun kemarin sampai ke sini kita melihat potensi-potensi yang luar biasa ternyata yang ada di Sumatera Selatan ini. Jadi buat yang nonton nih, sahabat Eljon ya, ayo nih lihat ke Sumatera Selatan. Banyak banget ternyata startup-startup yang mulai pelan-pelan memperlihatkan growth-nya gitu. Siap. Nah, jadi dimanapun sahabat Eljon berada, punya kesempatan yang sama sekarang karena aksesnya, infrastruktur juga, potensi daerah. Jadi jangan mau kalah juga nih sama Palembang dan Sumatera Selatan. Betul begitu ya, Bro Faris ya? Iya, setuju Kak. Karena Nah, setiap orang punya kesempatan untuk maju. siap. Nah, ini kita balik lagi nih ke pergihaji.id. Tadi kan Iya, iya. sebenarnya kan mau mendigitalisasi, sebenarnya sih udah digitalisasi kan udah pakai Excel ya kan, Iya, iya, iya. PowerPoint, tapi mau lebih simple mungkin ya, lebih cepat juga gitu. Nah, ini kita masuk nih ke pergihaji.id. Servicesnya apa aja nih? Layanannya apa aja? Yang Ya, bikin tadi bilang beda nih sama yang konvensional. Mungkin juga ada biro-biro nih, agent, tour and travel bisa belajar atau bisa berkolaborasi sama Bro Faris. Silakan. iya. Jadi pertama, Kak Mario dan sahabat Eljon TV, eh, tadinya pergi haji ini memang B2B awalnya, Kak ya. Awalnya itu kita B2B ke travel-travel haji dan umroh. Namun setelah kita kemarin menyelesaikan prototype, kemudian kita coba validasi ke lapangan, nah kita mendapati bahwa ternyata eh, tidak ada masalah dengan pengelolaan data administrasi yang ada di dalam travel haji dan umroh sendiri gitu. Eh, saya mulainya dari mana ya? Jadi begini, haji di Indonesia itu ada dua jenis. Ada yang namanya haji reguler, ada yang namanya haji khusus atau kalau kita suka dengarnya haji plus gitu, ya. Nah, eh, kuota haji reguler itu yang paling besar. Per tahun kita di Indonesia itu memberangkatkan 200.000 orang melalui jalur haji reguler dan 17.000 melalui jalur haji khusus. Jadi haji khusus itu cuma berapa persen dari 200.000 ya. Nah, eh, haji reguler itu eh, kegiatan pembimbingan di tanah air sebelum menuju ke tanah suci itu aktornya pertama jelas dari Kementerian Agama ya. Nah, kemudian yang kedua itu melalui yang namanya KBIHU. KBIH itu singkatan dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Ada lebih kurang 7.000 KBIHU yang ada di Indonesia, ya, yang mengelola kegiatan pembimbingan ibadah haji mulai dari tanah air sampai ke tanah suci sampai pulang lagi gitu. Nah, eh, kebanyakan sebagian besar KBIHU itu di handle oleh keluarga gitu ya. Jadi sama lah di travel orang tua sendiri gitu, di KBIHU orang tua sendiri seperti itu. Oh, yang ngurusinnya saya, kakak saya, adik saya gitu ya, dinasti lah ya. Tapi ini dinasti yang baik ya. Tidak hanya di tempat saya gitu, tapi di travel-travel yang lain pun sama ya. Sebagian besar pengurusnya adalah keluarga gitu. Nah, jadi ketika kita coba validasi ke lapangan dengan layanan yang membutuhkan skill dari seorang profesional gitu. Nah, ini jadi problem ternyata gitu. Karena ya keluarga tadi balik lagi, oh, anakku yang jadi operator ya fine fine aja gitu, biasa aja dia pakai Word Family Excel. business lah ya. Iya, akhirnya waktu itu kita coba di Palembang aja ya. Di Palembang itu ada 50 kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Kita coba appetizing ke sana gitu. Kita coba validasi ke sana yang memberikan afirmasi lah, yang setuju dengan produk kita itu hanya tiga saja travel, itu pun include travel orang tua saya ya. Ini nepotisme nih yang bagian ini. Sementara sisanya yang 40 lebih itu tidak mengafirmasi dan mengatakan ya nggak ada masalah gitu. Nah, ya sebenarnya kembali lagi ke saya pernah membaca di bukunya Eric Ries ya.
The Lean Startup itu bagaimana startup itu memiliki tingkat iterasi yang cukup tinggi ya. Jadi ada sifat iteratif yang akhirnya bisnisnya tuh berubah kadang. Cuman nggak berubahnya itu bukannya misalnya hari ini startupnya ini besok udah ganti, nggak gitu. Dengan startup yang sama mungkin pola bisnisnya, model bisnisnya ada yang berubah pada akhirnya. Di bulan apa ya kemarin ya, kita itu di bulan September, Oktober, November ya. November itu kita akhirnya pivot, Kak. Jadi kita nggak B2B lagi gitu. Dari sana kita putuskan fokus di B2C. Makanya kalau melihat pergihaji.id, tagline kita sekarang adalah pendamping digital haji dan umroh. Jadi memang customer segmen kita tidak lagi ke travel haji dan umroh, tidak lagi ke KBIHU tadi, tapi memang ke masyarakat Muslim yang ada di Indonesia, baik yang sudah haji ataupun yang belum haji. Yang belum haji, baik mereka yang belum memiliki kemampuan atau mereka yang akan berangkat haji dan umroh. Ya. Makanya saya luruskan dulu nih, karena tadi Kak Mario cerita mungkin ada travel haji yang nonton. Nggak apa-apa, kan ini apa namanya, jadinya sahabat Eljon itu mengetahui bagaimana Betul, founder selama journey-nya kurang lebih baru setahun ini berarti ya, betul, Bro betul, Faris. Ya kan? betul, Setahun aja betul. namanya startup tuh ada karakteristik namanya agile. Agile, Kita harus adaptasi gitu kan. Nah ini betul, betul. pas di B2B mentok gitu ya. Kalau perusahaan konvensional mau berubah haluan tuh udah kayak kapal peti kemas. Susah banget beloknya kan, ataupun yang Betul, betul, truk tronton gitu ya, susah betul. beloknya. Nah, kalau startup ini mesti agile, dia mau pivot tapi harus berbasis data dulu, Benar, validasi benar. market dulu. Nggak bisa sembarangan gitu. Nah, ini dia Bro Faris juga tadi ceritain jernih, jadi kita dapat juga. Dan saya juga jadi ini juga tahu juga nih sekarang, tahu lebih dalam. Nah, Iya. kalau saya bisa simpulin, apakah ini jadi OTA spesialis haji, mungkin online travel agent spesialis haji, mungkin Enggak. enggak Jadi juga. kita Nah, coba enggak. dilanjutin lagi. Jadi pergihaji.id kita pengen fokus untuk mendampingi jamaah haji dan umroh di Indonesia mulai dari tanah air hingga ke tanah suci. Makanya visi kita itu menjadi top of mind pendamping digital haji dan umroh di Indonesia gitu. Jadi kalau orang ngomongin digital haji, digital umroh, top of mind-nya apa? Pergihaji.id gitu. Itu visi kita. Nah, layanan kita itu untuk sekarang kita masih memberikan layanan-layanan yang sifatnya free ya, Kak ya. Jadi seperti di dalam aplikasinya kalau mau di-download boleh langsung ke ke Google Play Store ya. Langsung cari pergihaji.id atau langsung ke websitenya pergihaji.id, di sana nanti langsung diarahkan ke Google Play Store. Nah, kita punya layanan seperti satu untuk cek porsi haji. Apa sih itu? Jadi begini, Kak Mario dan juga sahabat Eljon TV, di Indonesia kalau kita daftar haji, ya daftar haji itu setelah daftar nanti kita dapat nomor antri. Nah, nomor antrinya itu nyebutnya nomor porsi. Ya. Nah, nomor porsi ini nanti bisa dicek secara online baik di situs Kementerian Agama maupun di aplikasi kita. Kita juga sediakan itu gitu. Jadi masukin nomornya nanti langsung dapat estimasi. Oh, dia estimasi berangkatnya tahun sekian. Apalagi dalam tempo 2 tahun terakhir haji kan dibatalkan dengan kondisi pandemi sekarang sehingga banyak yang bingung kan, oh saya jadinya berangkat tahun berapa gitu. Bahkan ada berita bahwa haji tahun ini akan dilaksanakan nih. Nah, cuman kita juga belum tahu dengan skenario seperti apa, apakah 100% berangkat, apakah 50%, apakah 30%, kita tidak tahu. Artinya nanti akan ada perubahan nomor antri kan. Ya, makanya ini menjadi kebutuhan nih bagi mereka yang sudah daftar haji. Akhirnya kita buatkan Bisa fasilitas untuk diupdate itu berarti real time ya? real time. Kita langsung Wah, connect keren juga. ke situsnya Kemenak ya. Kemudian ada juga di sana layanan untuk melihat waktu sholat 5 waktu di tanah suci gitu. Jadi kalau ada di tanah suci jangan bingung gitu ya, karena beda kan, jam sholatnya beda gitu. Mungkin di sini Kalau subuh. kalau lagi di Itali kelihatan juga.
Enggak, kita fokus Oh, di belum. tanah suci, Kak. Karena haji dan umroh pasti ke sana kan. Marketnya baru Indonesia sama ini ya, Arab ya. Iya, Ya, betul. ya. Betul. Kirain lagi Jadi jalan kemana, dia tahu tuh, wah, gue lagi di mana nih. Dan belum, belum belum. ya. Ya, Ya, oke. tapi Fokus dulu ya. itu ide yang bagus, Kak. Jadi ada juga di sana berita-berita terkait informasi haji dan umroh yang resmi dari Kementerian Agama juga kita update di sana. Kemudian yang menarik ada layanan gratis kita itu. Jadi sebenarnya layanan itu Kak kita buat berdasarkan hasil wawancara kita ke orang-orang yang sudah pernah berangkat haji. Jadi kami itu melakukan wawancara itu ke 300 orang alumni haji lah kita sebut ya. Jadi orang yang sudah berangkat haji itu kita wawancara, kita tanya, jadi apa sih masalah yang ditemui di sana? Makanya kita bangun layanan-layanan ini. Ada juga di dalamnya doa-doa haji dan umroh. Ada yang menuju ke arah Ka'bah ya untuk mengelilingi Ka'bah, dia lupa bawa buku, dia bingung mau baca doa apa gitu. Nah, jangan khawatir dengan aplikasi pergihaji.id tinggal dibuka langsung ada di sana. Oh, doa mengelilingi Ka'bah putaran pertama ada doanya, putaran kedua ada doanya Bisa meskipun ditanyain tuh ya, itu lihat dari mana? Wih, lihatnya dari pergihaji.id gitu. iya. Jadi kita berharap juga ini kan kita berikan layanannya secara gratis ya, Kak ya. Kita berharap ya ada hal-hal yang di luar logika bisnis lah ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi pahala dan memudahkan perjalanan pergi haji gitu ya. Kemudian ada Pahalanya juga, ini kalau divaluasi bisa unicorn dekakon ini. amin. Ya, kemudian ada zikir, ada apa bacaan setelah sholat. Kadang-kadang kan bingung, kan tidak semua orang-orang yang berangkat haji itu memiliki kemampuan Kak dalam membaca doa ya. Kemudian tidak semuanya memahami bagaimana cara sholat jenazah. Jadi Kak di tanah suci itu Kak ya, setiap selesai sholat wajib, kan sholat wajib itu dari subuh sampai isya ya. Jadi setiap habis sholat wajib itu pasti ada sholat jenazah, pasti ada yang meninggal. Dan langsung disolatkan. Nah, bukan banyak ya, ada saja yang kita temukan itu bingung gitu. Ini mau baca apa gitu. Ya, nah, kita berikan juga panduannya. Dan semua doa-doa, zikir, dan lain-lain itu kita lengkapi dengan bahasa Latin dan terjemah. Karena mungkin nggak bisa baca teks Arab kan. Kita siapkan juga teks Latinnya. Jadi jangan khawatir. Jadi kita pengen betul-betul membantu, mendampingi jamaah haji dan umroh yang pengen berangkat ke sana. Nah, yang menarik, kita juga lagi ngembangkan satu eh, fitur lainnya yang namanya itu kita belum sampai hari ini belum fix Kak namanya terus terang. Cuman layanannya itu semacam panic button ya, semacam panic button. Jadi kalau ada jamaah haji dan umroh yang tersesat gitu ya, lupa jalan pulang ke hotel, ke pemondokan gitu. Nah, dia tinggal tekan panic button itu, nanti semua orang yang menggunakan aplikasi Pergi Haji dapat notif. Iya, dapat notif bahwa ada jamaah haji dan umroh yang namanya siapa, dari travel mana, tinggalnya di hotel apa, tersesat posisi dia, titiknya sekarang ada di mana gitu. Oke, Dan karena bisa ini langsung mungkin dihubungi. jadi pengalaman tersendiri ya, Bro Faris. Jelas, jelas, jelas. Saya Jadi travel ketika guide dulu ya. betul, itu sering sekali menemukan ada saja. Ya karena yang berangkat, ini menarik loh, ada persentase 60% jamaah haji di Indonesia itu berusia lebih dari 60 tahun. Gitu. Sehingga mereka para lansia lah kita boleh katakan itu sering lupa jalan pulang. Saya tuh kadang-kadang nggak enak nyebutnya tersesat ya. lebih suka bilangnya lupa jalan pulang aja ya. Dan ini juga menjadi challenge loh, terus terang Kak. Ini menjadi challenge buat kami gitu. Bagaimana lantas mereka para lansia nanti bisa pakai aplikasi ini gitu, bisa pakai pergihaji.id. Makanya kita coba desain aplikasinya user friendly mungkin dengan ukuran font yang besar gitu ya, yang kita menyesuaikan dengan pengguna orang-orang tua gitu. Dan arahnya juga sekarang kelihatan haji ini kan sudah mulai menggunakan teknologi nih Kak, kayak kita di Indonesia Peduli Lindungi lah ya gitu. Nah, sekarang di sana juga seperti itu Kak. Untuk masuk ke Masjidil Haram misalnya, untuk mau melakukan umroh mereka wajib pakai aplikasi yang namanya Tawakalna.
saya barusan rapat kemarin, wih persis kemarin loh, bisa pas gini ya waktunya ya. Itu dapat info bahwa memang nantinya, bukan nantinya, sekarang ini kan sudah ada pemberangkatan nih mulai umroh, baru jalan nih kemarin, ada 419 orang dilepas sama Kementerian Agama, itu wajib punya handphone, Android ataupun iPhone. Sama kayak kita kalau mau ke mall wajib punya handphone kan, ya. Karena apa? Karena ada aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kalau di sana nama aplikasinya Tawakalna. Nah, Nah, itu wajib. integrasi juga sama Pergi Haji ID. Itu cita-cita kita, Kak. Nah, Cuman sih kita nggak pengen, Kak. Karena kita siap. pengennya pandemi berakhir. Siap. Bro Jadi nggak perlu Faris, pakai itu lagi. ini karena ada yang mau lewat, Oh nanti iya kita ya. lanjut lagi di segmen Oke, siap. berikutnya. Oke, sahabat Eljon, makin seru nih, kita banyak banget literasi ya. Kalau kita mau pergi haji, ya kan, terus juga tadi tuh masalah-masalah yang mungkin terjadi selama kita proses pergi haji. Karena tenang saja ada pergihaji.id. Oke, nanti kita kembali lagi bersama CEO dan founder dari pergihaji.id, Ahmad Farisi. Oke, segmen 2 ya, Bro Faris. Siap. Lanjut. 1, 2, 3. Halo sahabat Eljon, berjumpa lagi bersama saya Mario dan juga Bro Ruby Herman ya. Dan juga narasumber kita, CEO dan founder dari pergihaji.id. Startup asli daerah nih, Palembang, Sumatera Selatan. Saya ingetin lagi. Nah, bagi yang ketinggalan, pergihaji.id ini menyediakan solusi untuk siapapun yang punya rencana naik haji dari sebelum, selama di sana, mungkin juga sampai nanti pulang haji nih. Nah, betul. Bro Faris, boleh deh. Tadi saya stop karena ada yang mau lewat, Bro Faris. Iya. Boleh, dilanjut lagi. Ada fitur-fitur apa lagi nih layanannya? Ya, itu semua yang saya ceritain tadi kita berikan secara free, Kak. Artinya semua bisa pakai itu secara gratis ya, dan sekarang juga lagi ditambahin, dikembangin ya, ada yang namanya kamus bahasa Arab untuk percakapan sehari-hari di hotel, di itu pasar bisa itu. rekam sama reply nggak? Kan ada beberapa aplikasi kan direkam, dia ngomong apa, kita reply-nya bahasa Indonesia, terus Enggak, direkam Kak. lagi. Belum ya? Belum nyampe sana ya? Belum nyampe sana. Jadi kita masih menyediakan percakapan-percakapan yang khas sih, yang paling sering dipakai gitu. Kayak misalnya ada jamaah haji ataupun jamaah umroh yang misalnya dia butuh handuk gitu, ya, atau toiletnya kan banyak yang nggak ngerti loh, Kak. Sampai ke sana Toiletnya dia di bingung. mana gitu ya? Bukan toiletnya Simpel-simpel. Atau gimana, gimana? itu airnya nggak keluar Oh, misalnya. airnya nggak keluar. Oke. Gitu. Atau misalnya di pasar dia mau nawar gitu, itu kan kadang-kadang bingung Ini ya. ini Nah, Indonesia banget ini ya. Didesainnya untuk masyarakat Indonesia ini. Pergi jelas haji juga. makanya kita pendamping digital haji dan umroh itu untuk jamaah haji dan umroh Indonesia. Memang fokusnya di situ. Makanya ada fitur itu. Kemudian ada fitur-fitur yang sifatnya lebih apa ya? Lebih ke arah ibadah. Jadi misalnya dia bingung terhadap satu bagian ibadah yang dia menurut dia ada yang salah gitu. Misalnya dalam haji dan umroh, misalnya dalam haji dan umroh itu, Kak, ada hal-hal yang kalau dilanggar itu haji dan umrohnya tetap sah, tapi dia wajib membayar denda gitu, ya. Atau kalau bahasa haji dan umrohnya itu dam. Nah, mungkin dia bingung, ini saya harus bayarnya kayak gimana gitu, ya. Berapa satuannya gitu, berapa sih yang harus saya keluarkan. Nah, ini hal-hal yang sifatnya tanya jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, itu kita siapkan. Kita buat semacam FAQ ya, frequently asked question seperti itu, dan di sana juga sudah disiapin jawaban-jawabannya. Jadi sehingga jamaah haji itu nggak perlu bingung dengan kalau mereka ketemu dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya, bagaimana kalau yang perempuan tiba-tiba kedatangan bulan di sana gitu. Ya, nah itu kita siapkan jawaban-jawabannya di sana, karena ini hal-hal yang sering ditemui gitu, dan kadang-kadang mereka bingung, ini saya harus gimana gitu. Nah, makanya kita bantu. Nah, sementara untuk layanan-layanan yang sedang kita coba menjadi bagian untuk menghasilkan traction ya. Jadi untuk monetasinya lah, Kak, ya. Kita lagi kembangin sekarang yang namanya badal umroh.
Nah, itu bingung ya kali ya. Badal umroh. Jadi gini Kak. Eh, ada kondisi di mana kita punya keluarga yang sudah meninggal, kita pengen hajikan dia. Nah, itu bisa. Bisa Namanya gitu. badal haji. Tapi kita tidak buat badal haji, Kak. Ya, tadinya pengen buat badal haji ya, tapi setelah kita coba riset ke lapangan, kemudian kita juga menggali masalah lah ya, kita coba cari adakah permasalahan di situ, ternyata nggak ada masalah memang gitu. Dan akhirnya solution fokus jadinya, padahal kan kita pengen berangkat dari problem ya gitu, makanya kita nggak jadi. Nah, badal umroh yang kita coba mau lakukan gitu, kenapa? Karena setelah kita coba tanya ke masyarakat yang sudah pernah mendaftarkan badal umroh, artinya mengumrohkan keluarganya yang sudah meninggal, itu mereka pada dasarnya tidak ada masalah, tapi mereka merasa akan lebih terbantu ketika mereka mendapatkan update. Jadi kan dalam umroh itu ada rangkaian ibadah yang harus dilakukan, nggak? Ada rukunnya, 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah, jadi nanti petugas badalnya ini kita connecting orang yang akan membadalkan umroh dari tanah air, kita connect ke petugas yang ada di tanah suci. Sampai hari ini saya baru dapat 17 orang yang kemarin sudah MOU dengan pergihaji.id yang siap menjadi petugas di sana gitu. Jadi nanti kita akan connecting gitu. Ya kayak kalau kayak ojek online kan dia connecting yang mau cari ojek dengan tukang ojek ya. Nah, kalau ini yang mau daftar badal umroh untuk keluarganya dengan petugas yang melakukannya itu kita connecting dan dia wajib memberikan update gitu. Oh, setelah melakukan rukun yang pertama nanti dia update dalam bentuk video gitu. Ya, kemudian setelah melakukan rukun yang kedua nanti diupdate lagi. Nah, ini ternyata mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat ketika kita coba validasi ke lapangan tuh idenya ya. Kemudian ada yang namanya kurmah. Oh, kurmah itu singkatan kursus manasik haji. Nah, itu. Jadi sebelum menuju ke tanah suci itu kan jamaah haji dan umroh itu kan wajib belajar dong gitu. Nah, kita menyediakan layanan berupa kursus singkat gitu yang bisa didapatkan baik secara online ataupun secara offline di Palembang kalau offline. Kita belum punya tempat tapi cita-citanya kita bisa di seluruh Indonesia ya. Untuk online kita juga siapkan sehingga nanti ada layanan untuk kursus manasik haji dengan biaya yang sangat terjangkau gitu secara online, dan kami saat ini juga sedang melakukan riset. Kita lagi melakukan riset untuk mengembangkan yang namanya manasik haji metaverse. Ya. Tapi tidak berangkat dari masalah, terus terang. Jadi ini hanya untuk riset saja, Kak. Kami juga belum ketemu kalau memang mau dimonetasi pola bisnisnya seperti apa, kami tidak menemukan itu ya. Karena memang jamaah haji nggak ada masalah, nggak ada metaverse pun mereka nggak ada masalah gitu. Cuman ini menjadi ketertarikan kami untuk melakukan riset lebih lanjut bagaimana masyarakat itu nantinya bisa merasakan suasana di tanah suci itu dari rumahnya sendiri gitu. Ya, kita sudah riset untuk modelnya 3D modelingnya, kemudian detailingnya, knowledge-nya sampai ke engineering-nya itu kita sedang lakukan riset. Nah, hanya memang needs-nya ya kita tidak menemukan needs-nya, Kak, terus terang. Bahkan jamaah haji, bahkan travel saya tanya, mereka malah nggak ngerti apa metaverse gitu. Ya, karena kan mungkin kan masih terlalu dini lah ya kalau di Iya, Indonesia gitu betul, kan. betul. Terus juga Nah, infrastrukturnya juga harus kuat juga gitu ya. benar, benar. Karena di beberapa event kayak di Jakarta masih ada blank spot gitu Iya, kan. iya, Itu betul. masih PR bersama lah, tapi kalau Betul, memang betul. untuk ke depan ya mulai riset ya, mungkin jadi Iya, teknologi baru lah ya di betul. industri. Makanya kita masih riset itu, Kak, tidak menjadi hal yang kemudian prioritas untuk sekarang ya, Kak ya. Jadi sekarang masih di riset, dan terakhir itu kami sempat meeting dengan salah satu startup yang ada di UK, itu orang Pakistan ya, namanya Labbaik VR.
Ya, kita sudah melakukan demo dan dia benar-benar dia kalau kalau tagline dia itu Hajj Metaverse gitu. Jadi haji metaverse, walaupun saya tidak melihat ada needs di situ ya, dari masyarakat tidak menganggap sebagai masalah gitu. Makanya kemarin kita sempat demo, kita videoin gitu. Dan apa namanya? Ini yang kemudian membawa saya kemarin datang ke teman-teman dari Kementerian Agama gitu. Saya coba tawarkan, ini ada loh apa teknologi seperti ini. Wah, mereka benar-benar takjub waktu melihat videonya. Wah, ini benar-benar bisa komunikasi ya, kita benar-benar ada di sana gitu. Ada yang di depan Masjidil Haram, ada orang 5, kita bisa ngobrol walaupun masing-masing dari rumah. Jadi kayak saya yang jadi trainer misalnya, nanti ada 5 orang trainee gitu yang bisa langsung di training untuk haji dan umroh dengan gambaran yang benar-benar akan mereka temui nantinya ketika mereka sampai di Simulator lah tanah ya suci. jatuhnya ya. Iya, betul, betul simulator. Jadi ketika saya sampaikan dengan video, kawan-kawan dari Kementerian Agama pun ya mereka takjub juga. Tapi balik lagi ke apakah masyarakat perlu gitu. Makanya dalam hal ini kami fokuskan dulu ini sebagai bagian pengembangan kami di bidang risetnya dulu gitu Kak. Jadi belum belum masuk ke ranah bisnis ya kalau untuk sekarang. Gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya, ini kan memang kan berbasisnya kan memang kan masih free ya. Mhm, Free, terus juga tadi fiturnya banyak banget gitu ya. betul, betul. Sampai saat ini traction-nya sudah sampai berapa, Bro Faris, kalau boleh tahu? Ya, eh memang untuk sekarang ini kan free semua Kak ya. Untuk Hmm, yang monetasinya juga akan kita mulai start di bulan Maret insya Allah nanti. Maret. Iya, nah kalau traction sampai sekarang ini baru berupa pengguna ya, Pengguna berupa pengguna aplikasi itu kita lihat angkanya sudah di angka 650 baru. Ya, 650. Nah, 650. Dan harapannya sahabat Eljon nih bisa nih diunduh ataupun akses pergi haji ya tadi. betul, betul. Karena tadi fiturnya banyak banget karena tadi ya Ya, based on tadi interview gitu ya. ya Terus juga betul. mungkin Bro Faris tuh dibuka lagi tuh catatan dulu pas zaman-zaman Lama. jadi guide gitu. Sampai nawar-nawar tuh kepikiran aja tuh. Berarti kan dari observasi, dia Ya, catat, ya, interview. Karena emang mungkin jadi jawaban lah ya di saat namanya kan di negeri orang kan ibaratnya kan. betul, Nah, itu jadi bisa bantuin juga. Atau mungkin betul. sampai balik gitu kan. Nah, ini saya tahu nih, saya pengen konfirmasi sama Bro Faris nih. Gimana? Biasanya oleh-oleh itu Ya, mungkin orang males gitu atau bawanya banyak gitu ya dari Arab ya. belinya di Tanah Abang. Bener nggak Bro Faris? Bener, bener banget. Bener. Nah, itu mungkin bisa Udah. difasilitasi juga nih sama pergihaji.id. Iya, memang Gimana? memang memang sebenarnya kita kita sudah terpikir ya Kak ya. Dulu itu bahkan sempat mikirnya dibuat semacam marketplace tapi khusus untuk kebutuhan haji dan umroh gitu. Ya, tapi balik lagi Kak, setelah kita coba validasi ke lapangan kita tidak menemukan masalah itu Kak. Bagian oleh-oleh itu kita tanya loh. Ya, kemarin ketika oleh-oleh gimana? Mereka nggak ada masalah. Bahkan eh, apa ya? Ya karena memang kebanyakan orang tua ya mungkin ya kayak kebanyakan orang tua mereka cenderung lebih memilih metode konvensional gitu. Jadi Iya. kita tidak menemukan masalah. Kalau peluang jelas ya. Saya Mungkin melihat ya nanti eh, pas masuk umurnya yang di bawah 60 itu udah mulai iya, nanti ada iya konsolidasi betul. dia. Makanya makanya tadi balik lagi Eric Ries bilang iteratif kan ya. Gitu ketika ada perubahan eh, kebutuhan ini kan mempengaruhi model bisnis ya bukan tidak mungkin ke Oh. depannya bisa seperti itu gitu. Bro Faris, Hmm, ini pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu nih sama sahabat Eljon ya. mengenai fundingnya nih. Wih, Oke. permodalan. Ya, Sampai sekarang permodalan masih bootstrapping, maksudnya self funding ya, atau ya. gimana? Atau nextnya buka nih pendanaan? Siapa tahu Untuk sahabat Eljon di rumah lagi pusing nih, aduh uang saya buat apa nih ya? Gitu mau invest sekaligus dapat pahala juga kan karena iya, usernya iya. juga terbantu banget nih di proses Betul, hajinya tadi. betul. Memang Gimana memang Bro Faris bisa di-sharing nih ya? ya, untuk sekarang kita masih bootstrapping jelas, Kak. Ya, jadi masih menggunakan self funding baik pribadi, keluarga gitu. Dan kebutuhan-kebutuhannya juga sebenarnya
di awal ya itu lebih ke satu infrastruktur ya, kemudian untuk research ya. Untuk infrastruktur itu juga alhamdulillah keluarga cukup membantu sih ya, kayak salah satu engineer kita misalnya kemarin laptopnya nggak ngangkat gitu ya, akhirnya dapat bantuan ini dan itu akhirnya bisa kita siapkan yang baru yang bisa mensupport dia lah gitu ya. Kemudian juga ya untuk upgrading spek masih di infrastruktur, dan kita sangat terbantu juga kemarin kebetulan pergi haji di bulan April 2020 itu menjadi juara dalam event Founder Life Indonesia untuk Palembang ya, dan kita juga masuk ke Founder Life Asia Pasifik kemarin ya, jadi boleh nanti cek di YouTube-nya Founder Life, itu ada pergi haji di sana. Nah, hadiahnya itu sangat membantu kami loh Kak, karena kemarin itu kita dapat 10.000 US dollar untuk kredit di AWS ya, sehingga untuk infrastruktur server dan lain-lain itu kita pindahin semua udah ke sana gitu, jadi nggak mikir untuk sewa lagi ya, sewa VPS segala macam itu kan lumayan cost-nya ya, jadi itu sangat terbantu alhamdulillah. Jadi cuman memang kesulitan ya, seperti misalnya kita pengen marketing ya. Kemarin kita sempat melakukan ads clustering ya, jadi kita coba cluster untuk ads dengan modal yang terbatas lah ya, dengan modal yang sangat terbatas kita coba melakukan clustering ads. Cuman akhirnya nggak bisa kita teruskan juga ya karena keterbatasan modal itu Kak gitu. Jadi kita juga marketingnya itu kesulitan ya, satu karena kondisi pandemi ya, kita kondisi pandemi itu sulit untuk datang langsung ke calon user gitu. Yang kedua memang modal sih masalahnya, kita mau ads itu kan kalau biayanya kecil rasanya nggak worth it gitu Kak ya, percuma aja gitu kalau Nggak modalnya nendang ya. kecil. Iya, nggak nendang gitu. Jadi ya untuk sekarang masih bootstrapping, tapi memang kegiatan marketingnya, sosialisasi ke user juga alhamdulillah terbantu sejak 1 bulan terakhir, 2 bulan ya, Desember itu kita sudah bisa datang ke beberapa travel umroh dan haji yang sudah mulai membuka kegiatan manasik haji secara offline. Jadi kita datang ke sana, kita izin minta waktu 10 menit untuk paparan, sosialisasi, dan alhamdulillah satu kali datang kita dapat 50 orang yang download gitu ya. Lumayan gitu. Kemudian ada acara majelis taklim gitu, kita datang, kita izin buat stand di situ, jadi setiap yang lewat kita tawarin ya. Foundernya juga ikut turun gunung lah Kak, kita sama-sama tim kita bareng untuk kayak sales ya, ada yang lewat dipanggil gitu ya, Pak Bu gitu, ini kita ada aplikasi dan seterusnya. Kemudian apa ya, kalau ngomongin pendanaan ya kita sangat berharap memang kalau suntikan dana, ada funding yang masuk, wah kita terbantu sekali ya. Ini kita di pergihaji.id seperti yang saya sampaikan tadi ya ke Kak Mario, visi kita itu kan menjadi top of mind pendamping digital haji dan umroh di Indonesia. Nah, kami punya value Kak. Selain visi, misi, kami punya value. Value kami itu adalah orientasi ibadah dalam bisnis itu menjadi value kami gitu. Jadi kami orientasinya jelas, kita pengen cuan tuh jelas ya. Tapi kita menempatkan orientasi ibadah itu di posisi paling atas. Gitu, bisnisnya kita taruh di nomor 2 ya, karena kita yakin orientasi ibadah ini yang nantinya menjadi pintu-pintu yang mempermudah bisnisnya gitu. Ya, karena ada saja jalur-jalur spiritual yang memang tidak bisa dinalar dengan logika bisnis ya. Ya meskipun kalau kita bicara funding jelas, yang namanya investor mereka akan menanyakan hal-hal yang sifatnya bisa dihitung dong. Betul. Iya Iya, tapi tadi kan siapa tahu iya. ada juga yang investor mau invest di startup yang pahalanya udah dekakorn. Amin, amin ya Gitu kan. Allah. Waduh. Nah, Amin, amin. iya, itu kan jarang diliput tuh. Nah, gitu kan. Nah, Iya, tentunya juga harapan saya mungkin namanya Indonesia kan salah satu negara dengan muslim terbesar di dunia terbesar. kan. Betul. Ekonominya juga seharusnya juga
bisa support juga jadi ekonomi Muslim terbesar juga di dunia. Kita on the way kan ke arahnya sana. Jadi perlu banyak bantuan banyak pihak dan juga sahabat Eljon siapa tahu mau berkolaborasi dengan pergihaji.id. Nah, terakhir nih. 5 tips bagi siapapun yang nonton kalau mau mulai startup. Tipsnya apa nih? Nah, 5 ya. 5. Oke, yang pertama mulailah dengan masalah. Itu menurut saya yang paling penting. Pertama mulai dengan masalah. Jadi sebenarnya banyak sekali literatur yang saya pernah baca, memulai dari solusi pun tidak ada salahnya ya, tapi saya lebih cenderung setuju dengan beberapa literatur yang memulai startup itu dengan masalah, karena memang pada dasarnya startup itu hadir untuk menyelesaikan masalah. Kita bisa lihatlah bagaimana finansialku.com pun bisa menyelesaikan masalah-masalah finansial menjadi financial assistance ya, personal finance assistance loh ya. Jadi pasti kan ada masalah di balik itu ya. Saya nggak tahu generasi muda sekarang pun kan banyak masalah di ngurusin keuangan itu kan kadang bukan hal yang sederhana ketika mulai ada penghasilan gitu. Jadi butuh asisten. Nah, ini sudah ada personal assistant, pasti mulainya dari masalah. Nah, yang kedua setelah memulainya dengan masalah, saya pikir kita harus menguasai knowledge ya, knowledge dari permasalahan yang kita dapatkan tadi, knowledge secara utuh. Jadi kalau nggak punya knowledge-nya bagaimana kita berkembang kan? Ya, dan yang ketiga, kerjain aja, gitu. Kerjain aja. Ya, meskipun kita akan sampai pada titik misalnya ada perubahan di tengah jalan berdasarkan data yang kita dapatkan, berdasarkan traction, berdasarkan produk dan marketnya mungkin saja tidak fit gitu ya. Ya kalaupun nanti sampai harus pivot ya itu harus dilakukan berdasarkan data yang kita dapatkan. Jadi kerjain aja gitu. Yang keempat harus ada target, karena kalau nggak ada target nanti bingung kan ya kita mau ngapain gitu. Dan yang terakhir konsisten. Saya pikir itu 5 hal yang menjadi penting. Ini saya belajar dari mentor saya yang ada di depan saya ini Kak Mario. Waduh. Menarik ini, thank you banget nih, kita nggak cuma belajar literasi soal startupnya, tapi tadi belajar haji dengan ya permasalahan yang mungkin miss kalau misalkan bukan pelakunya sendiri, bukan di interview gitu ya. Ini yang masalah-masalah mungkin dilihat orang ini sepele, tapi kalau dia udah pergi ke naik haji gitu, masalah itu ini kerasa banget. Sampai nawar juga, wah ini benar-benar, waduh. Jadi sedikit juga bisa kasih gambaran juga kan dari perjalanan bisnisnya juga tadi dari B2B ke B2C juga. Itu thank you banget nih Bro Faris udah sharing sama di Startup Gallery untuk sahabat Eljon. Nah, terakhir mungkin kalau ada mau yang kontak Bro Faris, ada yang mau berkolaborasi sama pergihaji.id, hubungin kemana ini? Bisa langsung ke pergihaji.id, di sana sudah ada semua keterangan, alamat, email, sosial media, dan lain, atau bisa langsung email saya di faris@pergihaji.id atau hubungi ke Kak Mario. Waduh. Oke, thank you Bro Faris. Sama-sama Kak, semoga bisa menginspirasi semua, juga memberikan informasi, semoga juga startupnya juga bisa jadi lebih besar lagi. Amin. Dengan semua tadi mimpi, visi, dan juga rencana-rencana yang tadi. Wah, kalau dari sisi valuasi, pahalanya udah keren banget nih. Oke. Oke, sahabat Eljon, terima kasih sudah nonton di episode kali ini bersama CEO dan founder dari pergihaji.id, Ahmad Farisi. Semoga sahabat Eljon bisa mendapatkan inspirasi dan juga tadi konsep bisnis yang solid banget. Terima kasih sahabat Eljon, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, saya stop.